Sebenarnya, apa kemampuan dari mata bipolar atau heterokromia milik Shuri? Hingga berakhirnya chapter 1186, Eiichiro Oda masih belum memberikan penjelasan yang benar-benar jelas mengenai kemampuan langka ini. Padahal tanpa kekuatan garis keturunannya sekalipun, Shuri sudah merupakan petarung yang sangat kuat. Ia menguasai haki dan juga merupakan pengguna buah iblis, Paramecia Aroaronomi, yang memungkinkan anak panahnya berubah menjadi bentuk apapun sesuai kehendak pemiliknya. Namun jika kita kembali ke chapter 1143, saat tiga kesatria suci mulai menjalankan tugas mereka dengan menciptakan permainan mengerikan di negara raksasa terhadap anak-anak raksasa Elbaf. Ada satu anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh kemampuan siapapun dari ketiga kesatria suci itu selain Shuri itu sendiri. Perhatikan saat itu Jaguar di Saul berusaha menghentikan anak-anak raksasa yang tanpa sadar berjalan sambil tertidur. Anehnya, Saul sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya dikelilingi semak berduri, hasil kekuatan Iba-Iba Nomi milik Saint Somers. Pertanyaannya, mengapa Saul tidak mampu melihat ataupun merasakan keberadaan semak belukar tersebut? Awalnya saya mengira keanehan itu merupakan bagian dari kemampuan imajinasi mimpi buruk milik Saint Killingham. Namun teori itu memiliki kelemahan mendasar. Sejauh ini, semua hasil imajinasinya selalu berwujud makhluk mengerikan yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh siapapun. Begitu pula kekuatan si manusia berduri, Saint Somers. Hingga chapter 1186, tidak ada petunjuk bahwa buah iblisnya mampu menyembunyikan objek dari persepsi orang lain. Setelah kedua kemungkinan itu gugur, tersisa satu kandidat, Saint Ganko Menmeyer atau Shuri. Dan kunci untuk memahami kemampuannya bukan terletak pada buah iblis, melainkan pada sesuatu yang bekerja melalui tatapannya. Bahkan ayah kandungnya sendiri, Saint Garou Menmeyer, tidak mampu membangkitkan kemampuan tersebut. Petunjuk berikutnya muncul pada chapter 1186. Dalam kilas balik tersebut, Shuri menusukkan pedangnya ke kepala Brook. Semua saksi melihat pedang itu seolah benar-benar menembus kepalanya. Secara akal sehat atau logika, luka seperti itu seharusnya berakibat fatal. Namun kenyataannya, Brook tetap hidup tanpa mengalami luka yang mematikan. Disinilah letak kejanggalannya. Apakah yang dilihat Brook dan para saksi benar-benar merupakan kenyataan? Brook sendiri mengakui bahwa pada saat itu ia belum memahami konsep buah iblis maupun kemampuan yang dapat mempengaruhi persepsi manusia. Karena itu, kesaksiannya belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Dari sinilah saya mulai menarik satu kesimpulan. Kemungkinan besar kemampuan mata bipolar Shuri bukanlah menciptakan ilusi, melainkan menutup informasi dari persepsi target. Objeknya tetap ada, tetapi orang lain tidak mampu menyadarinya. Hal ini sejalan dengan ucapan Guru bahwa kekuatan tersebut bekerja melalui tatapan Shuri, bukan kemampuan fisik yang bisa didapatkan dari hasil latihan atau diwariskan kepada siapa saja. Dengan kata lain, tidak semua keturunan keluarga Menmeyer dapat mewarisi ataupun membangkitkan kemampuan itu.
Jika dugaan ini benar, maka kedua mata bipolar tersebut kemungkinan memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Mata pertama berfungsi membaca kehendak lawan. Melalui mata ini, Shuri dapat menangkap informasi yang tidak dapat diterima, panca indera biasa, seperti niat bertarung, kesadaran lawan, hingga arah pergerakan berikutnya. Efeknya sangat menyerupai Kenbun Shoku no Haki, meskipun berasal dari kemampuan biologis, garis keturunannya. Sementara itu, mata kedua berfungsi menutup informasi dari persepsi target. Kemampuan inilah yang mungkin menjelaskan mengapa Saul tidak menyadari keberadaan semak berduri pada chapter 1143, sekaligus menjelaskan misteri tusukan pedang Shuri kepada Brook. Dalam kasus Brook, skenario yang paling masuk akal adalah pedang itu sebenarnya tidak pernah menembus kepalanya. Yang dimanipulasi bukan kenyataan fisik, melainkan persepsi seluruh saksi, termasuk Brook sendiri. Semua orang yakin pedang itu menembusnya, padahal luka yang sebenarnya tidak pernah mencapai tingkat yang membahayakan nyawanya. Itulah yang menyebabkan Brook mengalami trauma visual. Perlu digarisbawahi, ini masih spekulasi. Sejauh mana batas kemampuan mata ini dalam mempengaruhi banyak orang sekaligus masih belum diketahui. Bahkan andaikan Saul saat itu telah menggunakan Kenbun Shoku no Haki, belum tentu ia mampu menghadapinya. Bisa jadi mata pertama Shuri telah lebih dulu membaca niat lawan sebelum haki tersebut bereaksi. Hal itu diperkuat oleh ucapan Saint Guro Manmeyer pada chapter 1186. Tidak ada alasan jauh-jauh aku datang ke sini hanya untuk menjemput seorang anak kecuali kemampuan langka itu, Soukyoku no Hitomi, yang Maha Agung Imu secara khusus memintanya, meskipun aku sendiri tidak bisa membangkitkannya. Dialog ini mengisyaratkan bahwa Soukyoku no Hitomi bukan sekedar ciri-ciri fisik, melainkan kemampuan garis keturunan yang bekerja secara unik melalui individu yang memilikinya. Jika kedua mata itu benar-benar mampu membaca niat musuh sekaligus menutup persepsi mereka, maka Shuri bukan hanya petarung kuat, ia adalah pengendali informasi. Seseorang yang mampu melihat segala sesuatu sekaligus menentukan apa yang boleh dilihat orang lain. Mungkin itulah alasan Imu secara khusus menginginkannya.